Ya, shalom. Selamat malam, saudara, Bapak, Ibu, semua kekasih Tuhan yang diberkati dan ada dalam pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Sekali lagi saya katakan shalom. Yang kameranya dibuka mungkin boleh lambaikan tangan dimanapun saudara, Bapak, Ibu berada. Berapa banyak yang percaya malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Haleluya. Selamat datang kembali dalam acara UB, Understanding Bible in Depth. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Telah hadir di tengah-tengah kita hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa, seorang pengajar, seorang teolog yang akan memberkati setiap kita malam hari ini dengan tema yang saya percaya kita semua akan sama-sama belajar bagaimana kekristenan dan adat istiadat, ya kan? Nah, kita tahu kalau di Alkitab Tuhan Yesus sering kadang-kadang mengingatkan bahwa adat istiadat nenek moyang itu sering diutamakan, bahkan hingga sekarang. Bahkan mungkin sekarang bukan hanya adat istiadat, tetapi kebiasaan kita kadang-kadang malah mengubah pola dan cara kita beribadah. Malam hari ini, saya percaya kita semua akan terima berkat Tuhan. Saya mau ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Dr. Junifrius Kultom. Senang berjumpa dengan Bapak kembali malam ini, Pak. Ya, Pak Junifrius sedang set ininya, mic-nya mungkin. Dan mungkin sebelum kita mulai, kita akan berdoa, tetapi saya ingatkan kepada saudara sekalian, rekan-rekan Bapak Ibu, kalau ada teman-teman yang mau diundang, kasih link-nya, biar sama-sama kita belajar di sini. Dan kita sama-sama terima berkat Tuhan. Sekali lagi selamat datang, Pak Junifrius. Senang ketemu Bapak kembali malam hari ini. Selamat malam. Minta maaf kalau agak redup karena saya ada di tepi pantai gitu. Baik, Pak. Tidak ada apa, Pak. Wah, enak suasananya pasti. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Mari sama-sama satukan hati. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Engkau yang sudah memberkati setiap kami. Secara khusus Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Junifrius Kultom. Dan malam hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Anugerah Tuhan yang besar lebih lagi. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu, Roh Kudus turun kuat atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Amin. Saya sekali lagi memperkenalkan Bapak Pendeta Dr. Junifrius Kultom telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau seorang pengajar. Sedikit ini adalah profil daripada beliau. Begitu banyak pengalaman yang telah beliau kecap. Seorang doktor saat ini dan begitu banyak pendidikan yang kita lihat dan kita akan sangat diberkati malam hari ini. Dan Bapak Junifrius juga adalah seorang dosen pasca sarjana STT Bethel Indonesia sejak tahun 1999, sudah cukup lama, hingga menjadi juga anggota Komisi Teolog PGI sejak tahun 2005, pendiri dan chairman dari Asosiasi Sarjana Pentakostal Karismatik Indonesia, dan Ketua Asosiasi Pendidikan Bethel APB Unit STT. Oleh sebab itu, saya tidak berlama lagi, saya persilakan Bapak Pendeta Dr. Junifrius Kultom untuk menjadi narasumber kita malam hari ini. Kita akan belajar dengan luar biasa. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Antoni. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Baik, bisa, Pak. Ya. Terima kasih. Kita bertemu yang kedua kali dengan tema yang berbeda. Saya merasa mendapat kehormatan bagi kita semua pada malam hari ini. Kita akan membahas satu tema yang saya percaya masih relevan kita bahas ya, mengenai kekristenan dan adat istiadat ya. Nah, saya akan mencoba untuk atau beri saya waktu untuk membuka file yang akan menjadi bagian dari pembahasan kita ya. Kenapa ini saya katakan masih relevan? Karena kita tahu bahwa kita hidup sebenarnya bukan hanya di dalam berbicara mengenai adat istiadat yang katakanlah di kampung gitu ya, tapi juga kita juga sedang tergerus, kekristenan sedang tergerus dengan katakanlah kebudayaan yang
kita alami di perkotaan maupun di pada masa postmodern ini ya. Jadi ketika kita bicara kebudayaan, kita bicara mengenai suatu panggung yang luas yang juga menyangkut di dalamnya adalah suatu panggung postmodern di mana orang-orang menganggap bahwa semuanya serba relatif ya. Semua serba relatif. Nah, oleh karena itu saya mencoba akan membatasi pembahasan daripada kita malam hari ini. Sorry, ini kok kenapa nggak muncul ya, sebentar ya. Apakah filenya udah kelihatan belum ya? Saat ini belum, Pak. Ini baru mulai, started screen sharing. Oke, sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan tapi masuk di mode sharing, Pak. Ya, oke, Pak. Sudah. Ya, saya akan pakai waktu kita ini nanti banyak tanya jawab ya. Pertama-tama kita melihat dulu satu ayat yang tentunya kita tidak asing lagi dan sering kita kutip, Roma 12 ayat 1-2. Dikatakan Paulus, karena itu saudara demi kemurahan Allah. Kenapa dimulai dengan kata-kata demi kemurahan Allah? Nah, ini mempertegas kepada kita bahwa kalau Tuhan sudah bermurah kepadamu, sudah memberikan anugerah keselamatan kepadamu, maka kamu wajib mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Lalu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan ya, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang ketiga apa yang sempurna. Ya, jadi dengan tidak baik, tidak berkenan, dan yang tidak sempurna, kita dapat membedakannya itu. Ya, nah ini memberi ketahu kepada kita bahwa orang percaya itu sudah hidup di dalam sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda dari kehidupan dulu. Ya. Nah, kalau dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini, bukan dunia dalam pengertian Tuhan membenci dunia ini ya, tidak. Tetapi dalam pengertian nilai-nilai, filosofi, adat istiadat, cara pandang mereka yang against the will of God atau bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, dan yang kedua kita perhatikan dalam Filipi 3 ayat 4-8, lagi-lagi saya percaya ini ayat yang tidak asing bagi kita. Di sini Paulus menegaskan tentang kontras kehidupan dia sebelum mengenal Kristus dan setelah mengenal Kristus ya. Sebelum mengenai dia melakukan auto spiritual biografinya di sini. Spiritual biografinya secara singkat dia mengatakan kalau mau fair-fairan dengan saya gitu ya. Artinya kalau kamu mau bangga dengan apa yang kamu capai secara manusia, dia bilang seolah-olah mengatakan kamu itu nggak ada apa-apanya dengan aku. Dulu aku sebelum mengenal Kristus, aku ini orang yang cukup beradat. Aku orang yang sangat highly committed, katakanlah Jew ya, dan orang-orang Yahudi yang sangat berkomitmen kepada Tuhan ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin orang Ibrani asli. Bahkan aku melakukan dengan sangat ketat hukum Taurat dan aku orang Farisi gitu ya. Nah, dan aku tidak ada cacat celah dalam melakukan hukum Taurat. Nah, Anda tahu Taurat itu adalah gambaran dari bukan hanya kehendak Allah, tapi juga di dalamnya ada banyak tradisi-tradisi. Ya, makanya waktu Yesus berbenturan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta pemimpin agama pada zamannya, Yesus itu berbenturan karena apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, para pemimpin agama, dan juga ahli-ahli Taurat pada waktu itu bukan hanya Taurat atau hukum-hukum Allah yang bersifat inti dan juga katakanlah prinsip gitu ya, tapi sudah
ada di dalamnya bercampur dengan adat istiadat. Bahkan orang-orang Farisi adalah kelompok yang kalau zaman Tuhan Yesus kan banyak kali sekte-sekte ya, ada sekte Saduki, ada sekte Eseni, ada sekte Zelot, ada sekte Farisi, ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang secara berbeda memiliki tekanan-tekanan tertentu dalam memahami hukum Allah. Nah, Farisi adalah kelompok yang menganggap bahwa waktu Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel bukan hanya di Gunung Sinai dengan 10 hukum Taurat, tapi juga memberikan banyak peraturan-peraturan yang kemudian itu berjumlah 360 lebih peraturan-peraturan yang di dalamnya itu juga termasuk adat istiadat begitu yang dikembangkan secara lisan gitu. Nah, maka Yesus Kristus sangat sering berbenturan dengan para ahli Taurat ini. Sampai Yesus mengecamnya, kamu itu seperti kuburan yang kelihatan indah di luar, tapi di dalamnya tulang busuk. Karena dengan gambaran ini, Yesus mau mengatakan karena adat istiadatmu, kamu telah menghalang-halangi orang untuk datang kepada Allah, gitu ya. Jadi, nah dalam dunia seperti itu, disitulah si Paulus sebelum mengenal Kristus, dia mengatakan kamu nggak ada apa-apanya dalam hal ketaatan terhadap adat istiadat, ya secara Yahudi, secara Farisi, aku lebih itu. Tapi setelah dia mengalami pencerahan dari Roh Kudus, dikatakan dia itu bisa mengatakan semuanya itu kuanggap sampah. Waduh. Apa yang disebut dengan sampah istilah Paulus di situ? Ya. Sampah yang dimasukkan di situ adalah kebanggaan-kebanggaannya secara prestasi agama, prestasi juga secara sosial dan seterusnya, ya. Itu semua kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Ya. Nah, ini artinya apa? Dari sini kita memulai sesi ini dengan satu pemahaman bahwa sebagai orang yang mengenal Kristus, kita tidak akan pernah mungkin sama di dalam hal memandang diri kita yang lama dan juga memandang dunia serta peraturan serta adat istiadatnya. Walaupun nanti bukan berarti kita kemudian tidak beranjak kepada satu pemahaman penting di mana kita harus juga berhikmat dan seperti kata Paulus, aku melakukannya semua itu untuk memenangkan sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk kepada definisi budaya itu apa sih sebenarnya. Ketika kita bicara adat istiadat itu adalah bagian kecil dari budaya. Ya, jadi budaya itu adalah umbrella yang begitu besar, sementara adat istiadat itu adalah sesuatu yang bagian dari diskusi budaya. Kebetulan saya dosen yang mengajar kontekstualisasi. Ketika saya bicara mengenai kontekstualisasi kepada mahasiswa, saya bicara bagaimana firman Allah itu bisa mendarat kepada kebutuhan pendengar lintas budaya. Nah, menurut seorang yang bernama Louis Betak, orang Katolik sebenarnya ini adalah pakar Katolik, berkata bahwa kebudayaan itu adalah desain untuk hidup, rancangan bagi masyarakat untuk penyesuaian diri mereka baik secara fisik, sosial, dan lingkungan idealnya. Nah, kemudian dia mengatakan sebuah rancangan untuk mengatasi lingkungan fisik yang mencakup hal-hal seperti produksi pangan dan juga termasuk pengetahuan, keterampilan teknologi, sistem politik, ya, ibadah, organisasi keluarga, hukum, interaksi masyarakat, semuanya ini adalah berbicara tentang budaya. Ya. Pak Antoni, apakah suara saya cukup dengar jelas? Karena di sini ternyata hujan mulai deras ini ya. Ya. Sebentar, saya kelihatannya agak harus menyingkir ke sedikit saja ya, supaya ini jangan terlalu berisik karena hujan mulai deras sekali di sini. Saya khawatir kalau suara saya tidak nanti terganggu oleh hujan. Bisa dengar ya, jelas ya? Bisa Pak, bisa. Ya, oke. Biar saya lanjutkan. Ini saya akan masuk dulu ke tempat kursi gini supaya saya, nah ini udah mulai karena tiba-tiba hujannya deras sekali. Oke, nah saya lanjutkan ya. Jadi nah, tolong nanti dikasih tahu kalau suara nggak jelas ya. Nah, kemudian ketika kita bicara budaya, seorang ahli budaya mengatakan budaya itu terbagi atas 7 ya. Kunchoro Ningrat mengatakan 7 bagian. Tapi 7 bagian itu kalau disari itu
adalah menjadi dua, ya. Jadi kebudayaan itu menjadi dua, yaitu yang terlihat atau visible. Ini adalah gambar gunung es ya, teman-teman ya, gunung es yang bagian yang tidak terlihat ini adalah yang bagian yang besar. Nah, ini bagian yang terlihat di atas ini. Jadi dari 7 bagian budaya itu terbagi atas 2, kebudayaan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Apa itu? Kalau kebudayaan yang terlihat ini seperti misalnya ulos ya, lalu batik, gamelan, alat-alat musik, kemudian juga kuliner, makanan suku tertentu, kemudian apalagi artefak, benda-benda daripada seperti keris, pedang, apalah namanya itu ya, barongsai dan segala macam, itu adalah bagian yang terlihat. Tapi justru yang paling serius dan yang paling susah untuk ditaklukkan dan untuk bisa kita penetrasi dengan kuasa Injil adalah bagian kebudayaan yang tidak terlihat. Apa itu? Yaitu ini adalah belief system, sistem kepercayaan, ya, belief system, semacam nilai-nilai, lalu kemudian worldview, ya, worldview itu agak susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Itu ada buku yang mengatakan itu adalah wawasan dunia, ada yang mengatakan paradigma, ada yang mengatakan mindset, whatever, tapi bagi saya itu kurang mewakili arti worldview. Worldview itu adalah how we perceive the reality and make sense of it. Jadi perceive itu dalam bahasa Inggris itu bukan hanya melihat, tapi begitu melihat realitas, kemudian merekamnya dalam pikiran kita, dan kemudian mencoba menjelaskan realitas itu. Itulah yang disebut dengan worldview. Nah, ini adalah bagian kebudayaan yang justru paling susah ditaklukkan ketika kita bicara kontekstualisasi bagaimana membawa Injil untuk relevan kepada kebudayaan. Itu kalau cuman kita menjadi penginjil ke orang, misalnya kita pergi ke Papua, ya kita pakai koteka, kita pergi ke suku Jawa, kita pakai batik ya. Itu gampang ya, kita pergi ke Batak, kita pakai ulos dan segala macam, itu gampang yang terlihat. Tapi justru bagian yang tidak terlihat ini adalah serius ya, soal nilai-nilai, mitos-mitos, kemudian belief system, sistem kepercayaan. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini jadi gini, behavior kita, perilaku kita yang terlihat ya. Seperti apa perilaku kita terhadap kebudayaan misalnya, itu dipengaruhi oleh nilai-nilai. Nilai-nilai itu seperti apa dipengaruhi oleh kepercayaan kita. Dan kepercayaan itu sedemikian rupa karena worldview kita. Nah, worldview itu what is real, apa yang menjadi realitas itu di dalam diri pikiran kita terhadap realitas itu ya. Sementara belief ini adalah bicara apa yang benar, what is true. Nilai-nilai itu adalah apa yang dianggap good, the best. Sementara behavior itu what is done, apa yang dilakukan. Jadi saudara-saudara, kenapa Yesus itu tidak langsung menegur perilakunya Zakeus ya, pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat pada waktu itu sebagai orang yang dianggap pemeras, karena pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, seorang yang memungut cukai itu mendapat hak untuk mengambil cukai, mengambil pajak kepada rakyat setelah dia membeli hak royalti pajak itu, sehingga dia punya hak tunggal kepada kekaisaran Romawi, dan demikian dia bisa menaikkan harga pajak itu sesuka-sukanya, sehingga Zakeus adalah orang yang dibenci sekali oleh masyarakat. Nah, dia sembunyi-sembunyi naik ke pohon, lalu dia mau melihat Yesus ya. Yesus tidak mengatakan begini, oh kamu tuh orangnya. Aku udah dengar kamu ya, kamu orang yang pemeras, kamu itu orang pejabat pajak yang keterlaluan kamu ya, kamu orang pelit gitu ya. Tidak, Yesus memenangkan worldview-nya dulu ya, menyapa dia dengan kuasa kabar baiknya. Ya, once seseorang sudah dirubah worldview-nya oleh Roh Kudus, nggak usah diajari pun nanti belief sistemnya berubah, nilai-nilainya berubah, maka perilakunya juga akan berkata, kalau aku pernah memeras orang, akan kukembalikan 2 kali lipat. Seorang yang pelit luar biasa menjadi orang yang generous ya. Jadi kadang-kadang kita sulit untuk merubah orang kalau belief worldview-nya itu belum dirubah. Makanya
Paulus mengatakan istilah, aku menaklukkan setiap pikiran kepada Kristus. Once ditaklukkan kepada Kristus, kita nggak usah repot-repot, maka nilai-nilainya akan berubah dan perilakunya juga berubah. Kalau orang menilai uang itu seperti Tuhan, maka perilakunya juga akan menyembah uang. Ya, dia akan menghalalkan segala cara karena dia menilai uang itu seperti Tuhan. Dia nggak bisa hidup tanpa uang, sehingga dia korupsi, dia melakukan berbagai cara-cara jahat karena nilai-nilai yang dia hidupin, belief system yang dia punya. Nah, satu kali saya terbang dari Korea Selatan ke Hong Kong, saya satu pesawat dengan seorang bapak, dia bisa bahasa Inggris, kelihatannya dia orang Chinese Hong Kong ya. Lalu kami berkenalan, begitu dia tahu saya pendeta, dia mengatakan begini, Pastor, do you know, katanya. Kamu tahu nggak, katanya. Tapi ini long time ago ya, more than 10 years ago. Dia mengatakan pada saya waktu sambil kita di pesawat satu kursi ya, dia mengatakan, Pastor, dari 8 saudara-saudara saya, ya, saudara keluarga, ya, di dalam keluarga, semua sudah Kristen kecuali saya. Lalu saya tanya, kenapa kamu tidak tertarik jadi Kristen? Dia bilang gini, soalnya kalau saya nanti jadi Kristen, siapa nanti yang akan peduli memelihara abu leluhur saya? Ya, abu nenek moyang saya nggak ada yang peduli satupun. Nah, saya tidak berdebat kepada dia lagi karena saya tahu behavior dia terhadap adat istiadat leluhur itu sedemikian rupa karena dia belum pernah worldview-nya dilahirkan baru. Kalau orang ini sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, kita nggak usah suruh pun dia seperti apa, pasti dia punya penyesuaian baru terhadap adat istiadat. Automatically, ya. Saya bukan against adat istiadat, tapi itu pasti terjadi kepada orang yang sudah mengalami worldview-nya lahir baru, ya. Nah, di dalam ini ada satu teori klasik ya, dalam teori klasik yang pernah dituliskan oleh Richard Niebuhr lebih daripada 40 tahun silam ya, 30-40 tahun silam. Dia berusaha memetakan 5 sikap orang Kristen terhadap kebudayaan ya. Dan 5 sikap ini adalah sungguh-sungguh eksis di dalam gereja Tuhan sampai saat ini. Sekali lagi saya ulangi ya. Dia, Richard Niebuhr ini punya teori yang sangat populer, teorinya sudah cukup lama, lebih dari 30 tahun, bahkan 40 tahun silam, dalam bukunya, tentang 5 pemetaan sikap orang Kristen kepada kebudayaan, ya, yang sampai sekarang eksis. Dia kelompok yang pertama, yaitu Christ of Culture. Apa artinya? Yaitu kelompok yang setuju bahwa budaya itu ideal, maka kita perlu menyempurnakannya saja lah gitu ya. Jadi ini orang yang menganggap bahwa budaya itu tidak perlu dimusuhin karena Kristus disebut Christ of Culture gitu. Nah, kelompok kedua di antara orang Kristen yaitu Christ above culture, Kristus di atas kebudayaan. Dia menganggap, ini sintesis ya, kelompok ini menganggap bahwa Kristus berdiri di atas kebudayaan, lebih tinggi dari kebudayaan. Kalau tadi Kristus ada di dalam kebudayaan, ini adalah Kristus di atas, above culture. Dan karena itu Kristus ini merangkul aspek yang tertinggi, yang termulia, ya, untuk kemudian nah ini agak sulit dalam bahasa Indonesianya, ini saya terjemahkan ini ya. Transcended itu, bukan melampauinya, mungkin lebih tepatnya itu mentranscendenkannya, membuat dia menjadi rohani lah, kurang lebih seperti itu, atau membawa dia kepada sorgawi gitu ya. Ini sintesis ya. Nah, yang ketiga adalah saya langkain satu ya, karena ini nanti sikap yang ideal ya. Yang ketiga adalah Christ and Culture Paradox. Kalau Anda dengar kata paradoks itu artinya seolah-olah bertentangan padahal bukan gitu ya. Artinya apa? Ada ketegangan di situ ya. Ketika kita bicara Injil dan kebudayaan, ada sesuatu yang paradoks, ketegangan di situ ya. Ya, bagaimana menjalankan atau menghidupi Injil dalam masyarakat yang amoral ya, yang sangat kuat tidak bermoral ini ya, yang susah dikalahkan,
yang melekat dalam budaya. Kita lihat dalam budaya-budaya itu kan banyak hal yang tidak bermoral, tapi kita dipanggil untuk hidup dalamnya. Bagaimana itu? Ada tension, ada tegangan, ada paradoks. Ya. Nggak mudah tentunya kita hidup di tengah-tengah budaya seperti itu. Misalnya, Pak, aku nggak bisa loh Pak, kalau saya nggak menyuap pejabat. Soalnya kalau tendernya nggak saya kasih pejabat uang terima kasih atau uang apa itu kan nanti takut saya kalau nggak ditolong lagi gitu. It is not easy to be an honest businessman in the world that already fallen, sudah jatuh dalam dosa. Ya. Paradoks, kita mengalami ketegangan-ketegangan di dalam dunia ini. Ya. Bagaimana menghidupi Injil dalam sebuah dunia yang sangat amoral ini ya. Nggak mudah ya menghadapi birokrasi yang korup ya. Kita di tengah-tengahnya gitu. Saya pernah ingat seorang profesor saya dulu, orang Amerika bernama Profesor Bernard Adene, dia berkata begini, karena dia lama tinggal di Indonesia, istrinya orang Jawa, dia mengatakan begini, Anda dan saya bisa tidak setuju ya, tapi dia mengatakan apa bedanya suap dengan tidak suap ya. Dia mengatakan kalau Anda berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada Anda, itu Anda tahu diri ya. Apalagi kita orang Indonesia kan sangat sungkan gitu ya. Tapi kalau belum apa-apa dia melayani kita, lalu kita menyuap dia, memberi sesuatu, gratifikasi seperti itu, dia akan mengkaburkan kebenaran dan keadilan gitu. Nah, jadi kalau kita ditolong oleh orang, dia apa gitu, dipermudah semuanya, dia apa gitu segala macam, lalu kita memberikan katakanlah apresiasi kepada dia atau ucapan terima kasih, itu nggak apa-apa menurut dia ya, karena dia paham sekali budaya oleh-oleh di Indonesia gitu ya, which is itu tidak ada di Barat gitu ya. Nah, lalu yang keempat yaitu sikap kelompok sebagian Kristen, dan ini ada sampai sekarang di Medan, ini ada sebuah gereja yang jemaatnya ribuan, dia bukan GBI ya, gereja karismatik, gembalanya teman saya, yaitu Christ against culture, bahwa Kristus itu melawan kebudayaan. Ini oposisi. Jadi dia bakar ulos, ya dia melawan kebudayaan. Nah, kita bersyukur GBI itu bukan sinode yang against culture. Ya, kita bukan gereja yang anti kebudayaan. Ya. Nah, tetapi yang kelima adalah transformer. Ya, Christ as transformer of culture. Kristus menjadi pengubah kebudayaan, mentransformasi kebudayaan. Ya, ini mempertobatkan. Ya, artinya apa? Kita sadar bahwa budaya sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bisa ditebus, kebudayaan itu bisa tebus dan mengubahnya menjadi berwarna Kristen. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya seperti apa. Misalnya selamatan di Jawa, ya, kematian saudaranya ada selamatan 7 malam, 30 hari, 100 hari, 1000 hari, itu masih dilestarikan oleh orang Jawa, tetapi sudah dimaknai secara Kristiani dengan semangat transformasi Kristen, ya, dengan kekuatan Injil Tuhan. Ya, jadi si Richard Niebuhr memetakan ada 5 sikap daripada orang Kristen terhadap kebudayaan, yaitu Christ of culture, ya, dia bersetuju dengan kebudayaan. Ya, tidak ada masalah dengan kebudayaan apapun, cuman perlu disempurnakan aja. Christ above culture, Kristus ini nggak ada urusan dengan budaya, dia di atas kebudayaan. Lalu Kristus dan kebudayaan dalam hubungan yang paradoks, ya, ada ketegangan-ketegangan. Lalu ada yang keempat, Kristus anti kebudayaan, Kristen harus anti kebudayaan, dan yang kelima adalah transformer of culture. Nah, ini 5 ini ada sampai sekarang dianut oleh orang Kristen, oleh gereja-gereja, ya. Whether they realize it or not, whether they admit or not, tapi itu adalah sebuah realita. Ya, maaf kalau saya cepat-cepat ngomong karena bahannya supaya cepat saya presentasikan. Nah, saudara-saudara, saya mengutip sikap GBI, ya. Nah, teman-teman, GBI secara sinode di Gereja Bethel Indonesia itu
punya komisi teologi, kami punya namanya Forum Teologi GBI yang terdiri anggotanya dari kira-kira 30 orang ya. Dulu yang dari GBI Gatot Subroto itu adalah almarhum Lala Mentik, kemudian juga ada Pak Kris Hilitonga, kemudian ada Hendrik Timedius, lalu ada dari Bali, dari mana-mana gitu ya. Nah, kita merumuskan bagaimana sikap GBI terhadap kebudayaan. Nah, kebetulan saya adalah narasumber dengan Pak Abraham Lala Mentik, dengan satu lagi Pak Frans Pantan, yang dipercaya merumuskan draft. Ya, ini baru draft ya. Tentu nanti persetujuannya seperti apa, masih dalam proses, tetapi sayalah orang yang di balik layar yang membuat draft itu yang banyak saya buat ya tentang sikap GBI terhadap kebudayaan. Dan inilah yang bisa saya bagikan ini berupa draft ini, bahwa GBI itu melihat kebudayaan itu bagian yang nggak terpisahkan dari manusia. It is impossible ya to separate culture. Yesus sendiri adalah orang yang menghormati budaya. Buktinya dia disunat pada hari ke-8, umur 12 dia dibawa ke Bait Allah oleh Yusuf dan Maria untuk belajar Taurat. Kemudian waktu dia mati dirempah-rempahi. Bahkan ketika katakanlah di dalam halaman-halaman perjanjian baru, mana HP saya tadi? Halaman-halaman perjanjian baru kita perhatikan bahwa bukan halaman perjanjian baru. Halaman perjanjian lama dan perjanjian baru itu syarat dengan kebudayaan ya. Enggak tradisi Yahudi itu syarat dalam Alkitab ya. Makanya saya nggak punya waktu sebenarnya ya untuk membagikan ini, tapi in case saudara mau membaca tapi dalam bahasa Inggris ya. Di sini saya bisa memberitahu kepada Anda bagaimana culture atau budaya itu dalam perjanjian lama sangat-sangat melekat dengan perjalanan umat Allah ya yang bernama Israel itu ya. Nah, itu sebabnya mengapa bahkan konsep-konsep seperti pernikahan, mengapa misalnya dalam tradisi Yahudi bahwa kalau meninggal istrinya maka sisternya itu bisa menikahi ya yang lebih muda itu, seperti Kejadian 29. Bagaimana juga orang itu akan turun dari camelnya, dari apa namanya, dari untanya atau juga donkey-nya ya, sebagai tanda dari penghormatannya ketika memberi salam kepada orang lain. Bagaimana juga adat istiadat orang tua memilih perempuan menjadi istri untuk anaknya. Kemudian juga bagaimana tamu itu harus mencuci kaki orang yang datang ke rumahnya bertamu, apalagi tamu itu terhormat. Nah, ini perhatikan ya. Ketika Yesus menyeka kaki murid-muridnya, itu konsep penghambaan Yesus luar biasa. Harusnya ketika Yesus bertamu ke rumah Petrus, apalagi Yesus adalah tamu yang terhormat, mestinya tuan rumah itu menyuruh budaknya mengambil air dan juga seka atau kain. Kemudian karena ada debu dalam perjalanan, maka tamu itu harus diseka kakinya, dibersihkan oleh puaknya atau pembantunya gitu. Tetapi anehnya Yesus membalikkan itu dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ini sesuatu gambaran soal pelayanan yang luar biasa daripada Kristus. Waktu dia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Jadi ada begitu banyak sekali praktek-praktek kebudayaan. Bahkan Yesus itu bukan anti budaya ya. Paulus bukan anti budaya ya. Nah, itu sebabnya bagian dari kehidupan gitu. Dan GBI itu tidak anti kepada kebudayaan. Tapi GBI ini mempercayai bahwa akibat peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, maka kebudayaan itu menjadi korup, gagal melayani kemuliaan Allah. Kebudayaan menjadi tidak ideal lagi ya. Kebudayaan telah dipakai menjadi alat setan untuk melayani tujuan-tujuannya. Ya, bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian GBI mempercayai meskipun kebudayaan sudah jatuh dalam dosa, namun tindakan-tindakan budaya yang baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam sebuah masyarakat bisa saja masih ada unsur-unsur yang baik secara normatif. Misalnya rasa hormat kepada orang yang tua,
aturan, tatanan adat istiadat yang dimaksudkan untuk memelihara keharmonian, dedikasi, tanggung jawab, itu kita dapat terima. Ya, saya percaya, misalnya saya orang Batak ya, itu kan sangat apa ya, kental dengan adat istiadatnya. Salah satunya orang Batak itu adalah misalnya istilah Dalian Natolu itu ya. Ya, jadi katanya manat marburu, elek perdongan tubuh, dan somba marhula-hula. Jadi kalau hula-hula itu artinya paman. Jadi marganya istri saya itu adalah saya harus sembah dia. Sembah dalam pengertian positif loh ya, bukan menganggap dia sebagai Tuhan, bukan. Tapi maksudnya menganggap dia mulia, dan saya harus begitu respect kepada marganya paman saya. Kebetulan istri saya adalah Si Hombing, maka seluruh marga Si Hombing itu adalah paman saya gitu. Jadi saya harus sangat hormat kepada dia ya. Elek Marburu itu tulang atau paman itu ya. Nah, Elek Marburu itu adalah apa ya, kok saya jadi lupa. ya membujuk kepada orang yang kepada siapa saja perempuan gitu ya. Jadi kita itu harus bisa tenggang rasa gitu, mengalah gitu ya. Lalu kemudian dongan tubuh itu artinya semarga saya. Jadi semua gultom itu ya, semua gultom itu adalah elek marburu, somba marhula-hula, tadi satu lagi apa? Untuk semarga gultom saya kok jadi lupa. Dongan tubuh itu pokoknya kita harus baiklah, kurang lebih seperti itu ya. Misalnya. Jadi adat istiadat itu ada yang baik gitu. Walaupun sudah kebudayaan itu jatuh dalam dosa, ada yang baik ya. Makanya kita nggak boleh menganggap itu sebagai sesuatu yang semua-muanya itu dari setan gitu ya. Kemudian GBI mempercayai bahwa setiap orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus, minta maaf nanti kalau moderator udah melihat 5 menit lagi waktunya selesai, mohon diberitahu ya supaya saya bisa mengatur PowerPoint-nya ya. Nah, GBI mempercayai bahwa setiap orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus, dimanapun dia bekerja, dia harus sadar dia adalah agen penebus budaya. Ya, kita ini disebut redemptive community atau komunitas yang menebus, di mana kehadiran kita membawa mandat sosial kebudayaan yang telah ditetapkan Allah setelah kejatuhan. Ini penting kita perhatikan. Makanya dikatakan kita bukan hanya amanat agung dalam pengertian pergilah kamu jadikan semua bangsa menjadi muridku, tapi kita juga ada pesan bahwa kita adalah pewejawantahan daripada kelanjutan pekerjaan Kristus di dunia ini untuk menebus kebudayaan yang korup. Ya. Kalau kita belajar sejarah misi, sebenarnya kekristenan banyak sekali jejak-jejak yang kehadirannya di dalam sebuah masyarakat, dia membawa transformasi di dalam kebudayaan tersebut. Terutama kebudayaan-kebudayaan yang bersifat destruktif, koruptif, dan juga sifatnya menghancurkan. Ya, misalnya di India itu ada kebudayaan, praktek kebudayaan namanya sati atau sari ya, di mana kalau seorang yang kehilangan suaminya meninggal, maka jandanya ini harus dibakar ya bersama dengan mayat suaminya, karena menjadi janda itu adalah aib gitu ya. Nah, itu telah berakhir dipraktekkan setelah kekristenan masuk ke India. Ya. Nah, jadi ada begitu banyak ya kebudayaan-kebudayaan yang dikoreksi oleh kebenaran Injil. Ya. Kemudian GBI memang juga memakai cara-cara kontekstual. Kontekstual itu artinya bagaimana kita memahami kebudayaan, tapi secara kritis. Ya. Supaya apa? Supaya jangan terjadi sinkritisme, pencampur adukan kepercayaan-kepercayaan. Jadi kenapa kita perlu kontekstualisasi? Supaya kita terhindar dari penghakiman prematur. Belum apa-apa kita udah mengatakan ini sesat, ini dari setan gitu ya.
Kita perlu belajar kebudayaan orang dulu, baik worldview-nya, nilai-nilainya, belief system-nya, praktek-prakteknya, ya. Makanya dari dulu sampai sekarang, kalau orang mau jadi misionaris yang diutus ke sebuah negara di Afrika, di Papua, di mana, di misalnya ya, di negara-negara tertentu, Cina dan segala macam, itu para misionaris wajib belajar antropologi budaya. Supaya apa? Supaya dia jangan menganggap bahwa semua praktek kehidupan dan kebudayaan di mana dia melayani itu dari setan. Ya. Jangan-jangan seringkali justru ketika Injil dibawa tanpa sadar itu juga membawa kebudayaan barat. Makanya dulu dikatakan agama Kristen adalah agama londo. Karena apa? Karena tidak bisa memisahkan antara mana kebudayaan barat, mana Alkitab. Ya. To be Christian means you have to be like us as Western. Ya. Kalau mau menjadi Kristen, kamu harus berpakaian seperti saya, pakai jas, pakai dasi, pakai piano, pakai drum, pakai gitar. Itu gamelanmu itu dari setan, gondangmu dari setan gitu ya. Tanpa sadar dulu memang kita dijajah bukan hanya secara kenegaraan, tapi juga kita dijajah secara pemahaman Alkitab kita telah bias secara budaya barat ya. Kita menjadi tidak lagi respect kepada pekerjaan Allah dalam wajah-wajah kebudayaan, dan kita menganggap bahwa budaya Alkitab itu adalah seperti yang dihidupi oleh orang Amerika, oleh orang Eropa gitu. Dan ini sudah dikoreksi oleh banyak para pemikir-pemikir Kristen setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya, nah itu sebabnya mengapa GBI tidak berdiri dalam dua ekstrim ini. Ekstrim pertama adalah kita nggak mau memuja-muja kebudayaan dan adat istiadat sehingga kita jatuh kepada sinkretisme, tapi kita juga bukan kelompok gereja yang dikit-dikit belum apa-apa sudah anti dan kita menghujat, mengatakan dari setan dan segala macam ya. Kita perlu hati-hati dan Injil harus dibawa dalam cara yang empatik kepada penghargaan kepada kemanusiaan. Namun kita menegaskan loyalitas tunggal kita kepada Tuhan Allah di atas loyalitas kepada tradisi dan adat istiadat. No doubt about that. Ya. Artinya, if at last, jika akhirnya satu waktu nanti Anda diperhadapkan kepada pilihan sulit di dalam kebudayaan yang mengajak saudara dan saya untuk memuja yang bukan Tuhan Allah, disitulah kita memenuhi apa yang dikatakan oleh Kristus bahwa kita dimusuhi oleh dunia dan kita siap membayar harga demi ketaatan kepada Tuhan. Tapi itu bukan berarti kita lalu tidak bisa bermasyarakat dengan baik juga. Ya, nah, oleh karena itu kita perlu menafsir Alkitab dengan baik. Karena Alkitab sendiri juga penuh dengan konteks budaya. Ya, Alkitab itu dibungkus oleh kebudayaan Aramik, Aram, Yunani, Ibrani gitu ya. Yang sama juga seperti kita abad 21 punya kebudayaan juga. Oleh karena itu kita punya gap yang begitu jauh ya antara orang Chinese, orang Ambon, orang Batak, orang Manado dan seterusnya dengan orang-orang zaman Alkitab yang juga punya konteks budaya pada waktu itu. Maka apa artinya? Ya. Saya remind 5 menit, Pak. Oke. Jadi apa artinya Alkitabiah? Alkitabiah itu bukan ayatiah yang mencomot-comot ayat, tetapi bagaimana kita menafsir dulu bahwa ada konteks-konteks khusus yang hanya berlaku bagi kebudayaan Yahudi yang tidak lagi kita praktekkan. Ya, seperti cium kudus misalnya, seperti juga sunat, seperti banyak sekali ya yang kita tidak perlu praktekkan. Tetapi prinsip rohaninya masih berlaku sepanjang abad dan sepanjang kebudayaan di semua kebudayaan. Ya, nah, jadi tadi ini ya, jadi GBI tidak anti budaya, tidak anti adat, ya. Tapi kalau kita lahir baru, kita pasti punya roh yang discern, menguji.
discernment spirit, roh yang menguji, dan bisa mempunyai penyesuaian yang baru dalam sikap kepada tradisi dan kebudayaan. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang juga harus perlu kita ketahui bahwa kadang-kadang ada juga hal-hal dalam kebudayaan, bukan soal dosa atau tidak dosa, tapi kelihatannya memang nggak mengandung unsur dosa, tapi pertanyaan kita, apakah ini produktif ya? Apakah ini menolong saya makin bertumbuh mengenal Tuhan apa tidak? Kalau enggak, ya nggak perlu kita hidupin ya. Kadang-kadang ada adat istiadat yang memang nggak mengandung dosa, tapi kadang-kadang terlalu terlalu jelimet sehingga udah nggak membuat orang produktif ya. Waktu mama saya meninggal, awal-awal COVID ya, 2 tahun lalu mama saya meninggal, umur 72 tahun jalan. Itu saya nggak keberatan diadatin oleh orang kampung itu mama saya, dan tapi dalam menghadapi adat itu, aduh jelimet sekali ya. Ya tapi udahlah, daripada saya menjadi batu sandungan, ya udah saya hormati orang kampung itu, ya kita jalankan adatnya. Tapi saya melihat ada hal-hal yang udah seharusnya direformasi, nggak produktif lagi sebenarnya ya. Yang justru uangnya lebih bagus diberikan kepada orang hidup ketimbang orang mati ya. Kadang-kadang banyak orang hidup lebih takut kepada pesan mamanya sebelum mati ya. Makanya kalau Anda mau mati nanti, tolong jangan kasih pesan-pesan yang aneh-aneh dan nggak produktif ya. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan aku dengan di kampung halamanku di Papua sana misalnya gitu ya. Padahal Anda nggak punya uang secara finansial, nggak punya kemampuan, tapi karena ini pesan mama ya, Anda takut sekali nggak melakukannya gitu ya. Ngapain gitu ya, ngabisin uang menerbangkan pesawat sampai puluhan juta mengantar mayatnya. Bilang aja iya, kalau dia udah mati emang dia tahu kubur di mana? Enggak tahu kan? Bilang aja iya waktu dia sakit gitu. Nah, yang perlu ditakutin itu sama orang Kristen adalah pesan Yesus yang terakhir sebelum dia beranjak dalam dunia ini. Pergilah, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Loh kalau yang pesan yang terakhir ini nggak ditakuti orang Kristen, kok pesan mamanya, pesan papanya yang mau mati kok ditakutin gitu loh. Nah, ini kadang-kadang orang Kristen adatnya itu yang perlu saya koreksi seperti itu ya. Nah, pada waktu mereka hiduplah kamu betul-betul layani ayah dan ibumu, orang kamu kasihin, all out, service dia habis-habisan ya. Jangan terlantarkan orang tuamu, pelihara dengan baik-baik. Jangan kalau udah mati baru Anda show off ya, seolah-olah Anda peduli sekali, habiskan uang begitu banyak gitu. Padahal waktu dia hidup terlantar dia. Jadi itu kadang-kadang dan istiadat yang nggak benar ya. Oke, saya langkain aja ya. Ya, jadi ketika orang GBI mengikuti acara-acara adat ya, acara adat istiadat ya, kita boleh saja ikut ya. Tapi pastikan tidak ada unsur pemujaan yang ditujukan bukan kepada Tuhan Allah. Jadi kita bisa gabung acara adat apapun. Tapi kalau ada sesuatu ritual yang menurut Anda nggak masuk akal, nggak produktif dan nggak menyembah Tuhan, ngapain gitu? Contohnya begini, contohnya ya, contoh ini. Waktu mama saya meninggal, kami semua anaknya orang tua kami ini 7 orang semua pulang kampung. Karena ini mama kita kan, jadi pulang semua. Ya, yang ada di perantauan itu ada 5 orang, 2 orang di Sumatera Utara. Jadi 5 dari perantauan itu ada yang di Manado, ada yang di Bali, ada yang di Jakarta, pulang semua. Saudara, tahu nggak moderatornya yang bawa acara? Tua-tua adatnya. Kumpulkan kita di depan peti mama kita, lalu secara ritualnya bilang gini, ini mamamu sekarang sudah akan ditutup petinya, akan dibawa kepada peristatan yang terakhir. Sekarang mulai dari anak yang besar, kebetulan saya nomor 2 ya, anak yang paling besar yang di Bali itu, ya, semua sudah cinta Tuhan semua kita. Ucapkan perkataan yang terakhir kepada mamamu ini gitu. Bagi saya kan nggak masuk akal, itu udah mati, emang dia dengar kalau aku ngomong? Kalau Tuhan Allah kan baru dengar gitu kan, untuk apa gitu? Ya, jadi kita kumpul di depan peti mama kita itu, ya, sama istri-istrinya, ya istri saya di sebelah saya, istri abang saya dari situ, semua kumpul semua di situ ya. Lalu dikatakan protokolnya itu, ucapkan kalimat yang terakhir kepada mamamu yang di peti ini. Ngapain gua gitu ya? Tapi saya kan nggak mau kecewakan orang yang ngomong itu, ya kan. Lalu saya mengatakan, waktu giliran saya ngomong, apa saya bilang? Saya nggak mau bilang, nggak mau aku bilang gini, mama
inilah anakmu yang datang dari Jakarta, engkau sudah begitu baik, biarlah mama gini. Ngapain? Nggak masuk akal itu. Dia nggak dengar itu. Tapi saya malah bilang gini kepada abang dan adik-adik saya, Bang, adik-adikku semua, adik iparku, kakak iparku, inilah mama kita yang waktu masa hidup luar biasa mengasihi Tuhan Allah. Kita harus teruskan perjuangannya mencintai Tuhan. Aku lebih bagus ngomong sama orang-orang itu ketimbang sama mayat ini kan gitu. Ngapain gitu? Ya untung aja protokolnya nggak keberatan ya. Oke. Nah, karena waktunya nggak cukup, saya langkain aja. Ini PPT yang terakhir ya. Jadi begini. Ini ada satu sikap Paulus yang menjadi teladan bagi kita dalam hal adat istiadat ya. Nah ini sebenarnya konteks waktu Paulus ngomong soal makanan yang dipersembahkan berhala di Korintus ya. Tapi ditulis juga di Roma ya. Jadi rupanya di Korintus itu ada dua kelompok ya, dua kelompok. Satu kelompok orang Kristen yang dikit-dikit, wah ini dari setan. Wah dikit-dikit, wah ini pasti makanannya sudah dipersembahkan berhala ini. Ya memang 2/3 daging yang pernah dijual di pasar Korintus itu pernah dipersembahkan berhala. Ya. Nah jadi mereka ini sangat sensitif sekali ya. Dan sampai sekarang ada loh orang Kristen yang dikit-dikit lihat setan, nanti transfer spirit ini ya. Lihat barongsai nggak mau ya. Nggak mau aku lihat barongsai. Kenapa? Nanti transfer spirit ya. Ke Bali nggak mau masuk pura. Kenapa? Wah, ini kan dari setan. Ini nanti transfer ke saya. Nah, itu ada kelompok itu ya di Korintus. Nah, sebaliknya ada kelompok kedua. Kelompok kedua itu adalah kelompok yang nggak peduli dengan seperti itu. Apa itu setan? Nggak ada itu. Yang makan itu kan manusia. Hanya setan itu roh, dia nggak bisa makan. Ya. Artinya orang ini adalah mengajarkan kebebasan. Yang satu terlalu sensitif, yang satunya adalah mengajarkan kebebasan. Nah, menarik ya. Lalu gimana Paulus menyikapi dua kelompok ini? Nanti Anda baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ya, dan Roma pasal 8 kalau nggak salah, waktu bicara makanan persembahan berhala. Ini satu case yang menjadi contoh bagaimana sikap kita seperti Paulus. Begini sikap Paulus. Kepada mereka yang tadi oversensitif tadi, ya kalau ini dari setan, dipersembahkan berhala segala macam, yang begitu takut dengan adat istiadat gini, kebudayaannya mengandung setan gitu-gitu. Paulus itu kalau saya pakai bahasa sekarang ya, saya bahasakan, dia ngomong begini sama orang-orang itu. Ya nggak apa-apa, oke. Kamu tetap dalam imanmu seperti itu. Kalau kamu misalnya nggak mau lihat barongsai, nanti takut ada spirit yang transfer, ya udah sebaiknya kamu jangan lihat gitu. Jangan kamu makan ya, karena kamu percaya itu dipersembahkan kepada berhala gitu. Ya, tetapi, nah ini tetapinya. Jadi selain dia puji dua-duanya, dia kritik dua-duanya kelompok ini. Nah, kelompok pertama itu tetapi apa? Begitu kamu keluar rumah, ada orang mengundang kamu makan dan menghidangkan makanan, kamu jangan periksa-periksa apakah itu sudah dipersembahkan berhala apa enggak. Terima aja dengan ucapan syukur, makan aja. Maksudnya Paulus tuh mau bilang gini, kamu boleh anti kebudayaan, sensitif rohmu nanti transfer bla bla bla, tapi itu untuk dirimu sendiri secara private. Nah begitu kamu bermasyarakat, kamu nggak boleh kaku. Nggak usah periksa-periksa dipersembahkan berhala apa enggak. Sama seperti kalau kita misalnya di gereja, pada waktu kolekte, lalu majelisnya bilang gini, ya kita edarkan sekarang kantong kolekte, lalu kemudian setelah dikumpulkan uangnya, kemudian majelisnya tanya gini, sebelum uang ini kami transfer di bank di rekening gereja dan dihitung oleh pengurus keuangan gereja, saya mau tanya dulu, siapa tadi yang memasukkan uang kolekte hasil melacur tadi malam uangnya gitu? Enggak kan? Siapa yang masukkan uang ini yang kemarin uangnya ini adalah hasil korupsi? Kan enggak kan? Terima aja dengan uang dengan iman, itu uangnya Tuhan gitu ya kan? Kan begitu. Nah, kepada kelompok kedua yang mengajarkan kebebasan, yang mengatakan tidak ada itu hantu, tidak ada itu setan, semuanya itu mengajarkan kebebasan. Paulus juga memuji mereka, artinya bukan memuji, enggak mempersoalkan dia dalam hal gini, ya enggak apa-apa, silakan. Tapi ada tapinya juga ini, Paulus mengatakan, janganlah karena kebebasanmu menimbulkan batu sandungan kepada orang lain.
yang lemah imannya. Begitu kamu menjadi batu sandungan karena kamu mempraktekkan kebebasanmu, kamu telah membuat dosa kepada saudaramu itu. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini, kalau Anda mau minum bir, minum wine, minum alkohol misalnya ya, kalau misalnya Anda percaya itu tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, ya silakan kamu, tapi lakukan itu private di ruang di kamarmu, nggak usah lihat orang. Kenapa? Karena kalau nanti dilihat orang, ya kamu lagi minum alkohol, minum bir segala macam, dilihat orang, kamu telah menjadi batu sandungan kepada orang lain, misalnya itu ya misalnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah Paulus mau memberitahu kepada kita, terakhir ya satu statement lagi saya mengatakan. Jadi Paulus mau mengatakan begini, kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani, kepada orang Yahudi saya seperti orang Yahudi, kepada orang yang mematuhi Taurat aku seperti mematuhi Taurat, walaupun aku bukan di bawah hukum, kepada orang yang tidak berhukum aku seperti orang yang tidak berhukum, walaupun aku nggak begitu, dan seterusnya, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Jadi Paulus itu bukan orang yang kaku bermasyarakat, tapi dia tahu persis bahwa prinsip kebenaran Tuhan di atas segala-galanya terhadap kebudayaan. Tuhan berkati kita. Silakan kalau ada tanya jawab. Terima kasih Pak Demetrius. Wah, ini luar biasa sekali. Kalau saya sedikit bukan merangkum ya, tapi saya mengambil beberapa poin Pak dari yang tadi sudah Bapak awal bagikan, mulai dari Filipi 3 ayat 4 sampai 8 mengenai kontekstualisasi yang diutarakan dari teori Pak Louis Betap, terus budaya visible invisible Pak, masuk kepada belief system, paradigma worldview, sampai kepada Richard Niebuhr, itu wah, itu luar biasa banget, menarik banget Pak. Sikap GBI, redemptive community, sampai dengan firman Tuhan yang tetap utama, dan terakhir Paulus, saya bisa bilang menjadi satu contoh teladan bagaimana dia memberitakan firman Tuhan secara kontekstual dan itu real. Saya ingat zaman saya masih di youth Pak, ada teman-teman saya yang begitu mereka ke satu daerah, ada buah-buah yang sudah dipersembahkan, ada yang takut makan, ada yang makan aja Pak. Yang makan bilang gini, biarin aja, kita kan udah diselamatkan, ditaruh sini juga sayang daripada mubazir katanya Pak. Dimakan aja sama dia. Oke Pak, saya akan mulai masuk ke dalam pertanyaan yang sudah masuk di saya. Pertanyaan nomor 1 adalah begini, apakah untuk menjadi orang Kristen yang benar 100% harus membuang adat istiadat atau dipilih-pilih sesuai dengan firman? Kalau dipilih, acuannya apa Pak? Ya, jadi begini ya, jadi seperti saya jelaskan tadi, jadi saya belum masuk ke case loh ya. Kalau kita bicara case kan tentu kita nggak cukup waktu ya. Nanti kalau kita masuk ke Toraja, praktek ini seperti apa, sikap kita ke Bata ini, kita nggak punya waktu banyak. Tapi apapun adat istiadatnya, prinsipnya cukup jelas, yaitu begini. Seperti saya katakan tadi, tentu kita tidak menempuh cara-cara yang brutal dan anti kebudayaan yang bakar ulos secara demonstratif atau melakukan apa ya, enggak bisa. Itu kita masih hidup bermasyarakat dan budaya itu adalah bagian dari manusia yang inherent ya, yang melekat, yang tidak bisa kita sangkalin ya, keniscayaan lah itu ya. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi, kita memiliki penyesuaian yang baru ya. Nah, cilakanya ya, tidak sedikit orang Kristen yang menjadi batu sandungan karena belum apa-apa mereka sudah nggak bisa lagi baik dengan keluarga besarnya hanya karena mereka bukan orang Kristen lahir baru gitu. Nah, enggak boleh begitu. Saya boleh bersaksi, keluarga besar dari mertua saya banyak orang yang tidak karismatik. Mereka masih memelihara adat istiadat. Mertua saya masih AKBP 22, yang lain itu adat istiadat. Tapi jujur saya mengaku, saya sudah menjadi menantunya 24 tahun sampai sekarang. Saya nggak pernah punya persoalan kepada mereka terkait adat istiadat. Saya tahu mereka itu masih memelihara adat istiadat ya. Dan mereka tahu saya pendeta Pentakosta, tapi saya tidak menempuh cara-cara yang konfrontatif yang belum apa-apa kita sudah mencak-mencak istilahnya ya. Enggak. Tapi pada waktu hal-hal tertentu di mana saya tahu itu enggak berkenan kepada Tuhan, ya saya ngomong baik-baik aja gitu. Ya, kepada mertua saya, kalau yang ini maaf ya, saya nggak bisa ikut gitu ya. Tapi nanti biaya untuk apa, kalau mau share saya ikut share ya, tapi kalau untuk ini
maaf saya udah nggak bisa gitu. Misalnya seperti itu ya. Saya nggak mau. Terus tadi kalau ada doa-doa yang dialamatkan kepada Tuhan Allah, tidak Tuhan Allah, saya akan ngomong baik-baik. Maaf kalau bagian ini saya nggak bisa ya. Gitu. Dan mereka tahu bahwa saya baik kepada mereka, sehingga mereka juga nggak punya alasan juga untuk marah dan memusuhi saya atau bagaimana atau dianggap panas. Karena saya nggak pernah menunjukkan kepada mereka belum apa-apa sudah ambil apa ya ancang-ancang untuk memusuhi mereka. Jadi menurut saya ya patokannya jelas bahwa Paulus mengatakan aku rela menahan diri untuk tidak makan dan minum demi saudara-saudaraku yang lemah imannya atau demi untuk memenangkan orang sebanyak mungkin orang. Jadi artinya biasa aja sebenarnya. Anda nggak perlu takut dengan roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini, sehingga nggak perlu takut untuk ikut acara Imlek, acara-acara apa, silakan aja ya. Tapi semua itu kita lakukan supaya kita bisa menjadi berkat ya. Tapi kalau ada suruhan-suruhan di dalamnya, partisipasi kita yang kita tahu itu ada misalnya bersifat kultif pemujaan, sesuatu yang membaca doa-doa yang misalnya katakanlah jelas-jelas itu kata-katanya atau liriknya bukan kepada Tuhan Allah, ya kita nggak perlu harus lakukan itu gitu. Nah, bahwa kita caranya menyampaikan itu perlu empati, itulah yang perlu kita tempuh. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi, namun bila pada sampai begitupun kita sudah sangat-sangat maksimal untuk empati, itu pun misalnya dimusuhin, ya udah itu artinya kita nggak usah berkecil hati. Itulah yang dikatakan Alkitab, kamu menderita bagi kebenaran, menderita bagi Kristus ya. Yesus berkata, kedatanganku bukan membawa damai saja, tapi aku bawa pedang. Itu artinya apa? Yesus berkata seperti itu bukan berarti Yesus tidak membawa damai, tapi dalam konteks Yesus berkata bahwa memang karena pengiringanmu kepada Kristus, ya kamu bisa dibenci, bisa dikucilkan, bisa dianggap kelewat fanatik, nggak apa-apa gitu. Tapi itu biarlah sesuatu yang natural terjadi. Kalau kita sudah demikian baik, kita sudah berusaha, sudah memahami orang, tapi kita masih dimusuhin, kita misalnya dipaksa untuk berdoa bukan kepada Tuhan Allah, tapi kita menolak dengan halus, dengan pelan, itu pun masih kemudian kita dimusuhin dan kita dikucilkan segala macam, ya mereka urusannya dengan Tuhan Allah, bukan lagi pada kita kan gitu. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Artinya kita jangan mengkotak-kotakan atau juga tidak menggeneralisasi segala sesuatu ya Pak, tapi kita stand pada kebenaran firman Tuhan. Oke, saya masuk ke pertanyaan yang kedua, Pak Junifrius. Bagaimana cara menggunakan adat istiadat sebagai salah satu jalan untuk penginjilan tanpa kita kompromi atau terpolusi, Pak? Ya, jadi gini, ketika kita bicara adat istiadat, yang di mana dulu ya, kalau kita lupa bahwa apakah ini konteks perkotaan atau di pedesaan. Kalau di perkotaan, terus terang kita memang sudah mulai loose akan adat istiadat kita yang dulu dari kampung. Walaupun kita di Jakarta misalnya, kita dulu orang Chinese, kita dulu orang Papua, bukan dulu ya, tapi kita masih orang Papua, kita orang Ampus segala macam. Apalagi generasi muda sekarang, generasi anak-anak saya gitu ya, tentu sudah sangat-sangat tidak lagi observe ya, melakukan semua adat istiadat itu ya. Bahkan ya kayak anak-anak saya bahasa Batak juga udah nggak bisa sama sekali. Sebenarnya ya ini atau juga kenapa ya, saya dengan istri masih bisa bahasa Batak, tapi anak-anak saya jangankan bahasa Batak, bahasa Indonesia aja dia belepotan ya. Nah, mungkin karena ya itu kesalahan saya juga ya, karena mereka sekolah di sekolah internasional. Nah, tapi ada istiadatnya itu kan anak-anak kita sudah mulai luntur. Tapi jangan lupa pada saat yang sama kita juga mengadopsi budaya barat, budaya global, budaya postmodern tadi ya. Nah, bagaimana Injil dibawa? Nah, ini ada satu katakanlah pembahasan yang panjang lebar lagi kalau bicara itu. Itu bicara tentang bagaimana komunikasi lintas budaya atau cross culture communication of the gospel, mengkomunikasikan Injil dengan pendekatan lintas budaya, di mana misalnya nih ya, let's say misalnya bukan ke orang kota lah misalnya saya seorang penginjil yang diutus untuk melayani di pedalaman Kalimantan misalnya, atau pedalaman Papua, whatever ya.
cara saya adalah yang saya lakukan, ya tadi, jangan dikit-dikit kita langsung kalau orang Jawa bilang hantam kromo gitu ya, biar uyah gitu. Artinya langsung mengambil posisi kita konfrontatif dengan adat istiadat di sebuah masyarakat itu. Enggak ya, dan itu malah kontraproduktif ya. Injil itu begitu mulia, tapi Injil itu bisa menjadi tidak menarik karena ulah kita. Ya, yang tidak empatik misalnya. Jadi cara kita pertama-tama adalah kita betul-betul memahami kebudayaan setempat ya. Apakah itu belief systemnya, worldview-nya, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya maupun apa kehidupan mereka. Kita harus hadir di sana. Nah, nanti kita baru pelan-pelan membawa terang Kristus dan pemuritan. Contoh ya, contoh. Dulu ada seorang misionaris menulis dalam sebuah buku waktu dia ke Afrika. Di Afrika itu ada kebudayaan atau adat poligami, ya. Tidak begitu serta-merta begitu Injil masuk ke sana langsung, oh ini nggak benar ini poligami, yang benar itu monogami. Nggak bisa begitu, ya. Nggak apa-apa mereka praktikkan poligami itu, biarkan dulu, karena pada waktu itu memang kebudayaan poligami itu dipertahankan karena mereka nggak punya konsep dosa terhadap yang seperti itu, ya. Bagi mereka itu tidak dosa karena mereka belum punya Injil kan, belum ada tahu kebenaran gitu. Jadi kita yang masuk ke sana nggak bisa serta-merta kalau dan mereka melakukan itu untuk mempertahankan sebuah silsilah atau puak ya, sehingga harus menikahi 3-4 orang dalam masih lingkaran keluarga besarnya, bukan keluarga dekat ya. Nah, seorang penginjil nggak bisa serta-merta hantam kromo, nggak. Ya biarkan begitu. Nah, karena itu sudah eksis berabad-abad. Yang dilakukan adalah kita membawa kabar baik dulu. Siapa Yesus, bagaimana dia diutus oleh Allah dalam keberdosaan manusia dan seterusnya. Nah, setelah dia percaya kabar baik itu seperti kepada Zakheus tadi, nanti mereka akan tahu ya, makin kita memuridkan mereka dan mulai memperkenalkan nilai-nilai baru, yaitu pernikahan monogami misalnya seperti itu ya. Makanya waktu zaman Alkitab pun Paulus itu ya mentolerir poligami di jemaat itu karena ada special case, tapi begitu menjadi penatua, penilik jemaat, Paulus mengatakan dengan ada beberapa syarat ya. Tapi salah satu syarat di situ Paulus mengatakan di Titus dan di Timotius itu adalah pria atau laki-laki dari satu istri. Ya. Selain tidak pemabuk, punya nama baik keluarga, bla 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 ya, tidak pemarah, tidak cinta uang, bla bla bla, dan suami dari satu orang istri. Kenapa harus ada pernyataan itu? Karena di jemaat itu, di jemaat Efesus itu, di Korintus, di Roma itu ada yang masih poligami. Nah, itu seolah-olah dibiarkan dulu oleh Paulus, tapi kalau mau jadi pelayan enggak boleh. Gitu. Nah, itu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut berikutnya, pertanyaan yang ketiga Pak. Apakah kemampuan discernment spirit diminta dari Tuhan sebagai salah satu karunia atau bisa dipelajari bahkan dilatih Pak? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Artinya secara normatif, secara umum orang Kristen yang lahir baru, yang mengasihi Tuhan Allah, mengasihi firman-Nya, kita punya yang namanya kemampuan menguji kehendak Allah. Dari mana? Ya dari prinsip-prinsip umum dari Alkitab itu kan ada. Ya, sama lah ini kalau saudara mau bertanya kehendak Allah ya. Memang kehendak Allah itu kan, nah ini kebetulan saya pernah khotbahkan ya. Ketika kita bicara kehendak Allah itu terbagi atas 3. Ya, 3. Yang pertama, supaya ini nanti bagaimana kita mendiscern, mengetahui mana kehendak Allah ya. Kehendak Allah yang pertama itu adalah kehendak Allah yang terkait dengan hak prerogatif Tuhan. Ya, apa itu? Kehendak Allah yang kita nggak bisa buat apa-apa, yang hanya bisa secara rendah hati menerima, karena itu nggak bisa diotak-atik, itu hak prerogatif Tuhan. Misalnya kematian kita. Ya, kita nggak punya pilihan. Ya.
Satu waktu kita akan mati. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kita nggak bisa apa-apakan itu. Ya. Kadang-kadang ada juga sakit penyakit yang kita nggak habis pikir kenapa orang yang nggak pernah merokok seumur hidupnya bisa kena kanker paru dan segala macam. Ada kehendak Allah yang berdaulat yang kita nggak bisa pungkiri ya. Lalu kemudian kedatangan yang kedua itu adalah kehendak Allah yang kita nggak bisa lawan ya. Yang kedua adalah kehendak Allah yang bersifat umum atau normatif ya. Artinya prinsip-prinsip yang bersifat umum seperti apa? Ya, semua yang memenuhi syarat seperti Allah itu adalah kudus, maka semua yang against kepada kekudusan Allah udah pasti kita mengatakan, discernment spirit kita mengatakan ini bukan dari Tuhan. Kalau ada suruhan-suruhan atau pekerjaan yang menyuruh Anda untuk melakukan sesuatu yang berdosa, ya kita harus tolak, itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Lalu Allah itu adil. Semua pekerjaan kita yang melakukan ketidakadilan udah pasti bukan kehendak Tuhan. Apalagi kalau roh itu datang, dia akan mempermuliakan Kristus. Jadi kalau ada roh yang diklaim tapi dia membawa perpecahan, itu pasti nggak dari Tuhan. Banyak sekali kehendak Allah. Makanya semakin banyak kita baca Alkitab, kita akan tahu kehendak Allah yang normatif, yang umum. Nah yang ketiga ini yang paling susah. Apa itu? Kehendak Allah yang bersifat personal. Alkitab itu kan nggak memuat apakah besok saya harus pakai sepatu kuning, apa pakai merah. Apakah saya harus pindah ke kota A, apa B. Apakah pekerjaan saya ini, apakah jodohku sianu, apa tidak. Ya kan? Itu kan nggak ada dalam Alkitab. Nah disitulah kita perlu berdoa, berpuasa, bertanya, kemudian ambil waktu untuk berdiskusi dengan mentor rohani dan segala macam. Apakah pekerjaan ini mendatangkan kebaikan bagi keluargaku apa tidak, menjauhkanku dari Tuhan apa tidak, segala macam. Memang discernment itu adalah harusnya kemampuan yang bersifat umum bagi orang percaya. Maka saya katakan tadi dua-duanya bisa, semua orang Kristen harusnya punya discernment kalau dia banyak baca Alkitab dan banyak berdoa. Itu pasti Tuhan somehow akan memberikan kemampuan dia menguji gitu ya. It is not easy tentu, tapi walaupun kita berdoa dan berpuasa untuk keputusan yang sangat dilematis dan kalau masih hitam putih masih gampang, kalau di abu-abu kan susah. Nah, walaupun kita sudah membungkusnya dalam doa puasa gitu ya, tapi apakah ada jaminan kita nggak bisa mengambil keputusan salah? Bisa jadi kita juga salah. Tapi bedanya adalah tadi itu, bahwa dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau misalnya pun kita salah mengambil keputusan, bisa makin membuat kita makin lebih humble, rendah hati, membuat kita makin tahu diri, dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua saya katakan tadi, bisa juga bersifat karunia. Karena Alkitab juga mencantumkan karunia menguji roh itu ada. Selain karunia bernubuat, karunia segala macam. Nah, apa bedanya dengan yang pertama? Ya seperti gini. Bandingannya begini. Semua orang Kristen harus menjadi saksi, tapi tidak semua orang menjadi penginjil. Apa bedanya itu? Semua kita dipanggil menjadi saksi, tapi tidak semua orang punya panggilan menginjil. Bedanya adalah kalau orang punya calling, panggilan sebagai evangelis, sebagai penginjil, biasanya orang ini jauh lebih memberikan waktu, pikiran, energi, doa, serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk dia bisa memenangkan banyak orang kepada Kristus, melampaui daripada orang Kristen biasa yang kita secara normatif dipanggil menjadi saksi. Tidak semua orang menjadi penginjil, tapi semua orang dipanggil menjadi saksi. Sama. Semua kita punya roh menguji karena kita ada Roh Kudus, tapi ada orang yang punya karunia menguji. Begitu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Saya boleh lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Pak. Masih ada beberapa, tidak banyak, tapi singkat. Apakah perayaan Natal merupakan bagian dari adat istiadat orang kafir yang dikristenkan, Pak? Ini mungkin banyak yang kadang-kadang suka bertanya ya, Pak. Ya, jadi sebenarnya ini begini, kebetulan ini kan lagi hari Natal ya. Anda kalau menggoogling ya, sebenarnya itu jawaban banyak sekali di internet itu ya. Nah begini, sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu persis kapan Yesus lahir. Konon katanya, ini konon aja ya. Yesus lahir itu adalah -4 sebelum Masehi. Jadi kalender yang kita miliki kan sekarang kalender Masehi itu. Jadi dengan asumsi bahwa Yesus lahir itu
2021 tahun yang lalu gitu. 2021 kan sekarang. Tapi sebenarnya enggak, -4 karena ada perhitungan-perhitungannya berdasarkan sensus penduduk pada waktu itu oleh Kaisar Agustus, sebelum itu kaisar siapa yang hadir dan bla 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 lah ya. Konon katanya -4. Kemudian tidak ada juga indikasi mengatakan tanggal 25 bulan Desember. Kenapa? Tidak akan mungkin ada gembala-gembala yang beternak itu pada waktu Desember yang sangat dingin sekali pada waktu itu. Ya. Konon katanya Yesus lahir itu ada yang mengatakan Maret, ada yang mengatakan April. Ya. Nah, bagi saya justru karena itulah maka orang Kristen juga nggak terlalu memfanatikkan dan mengkeramatkan tanggal 25 Desember. Makanya tanggal 1 pun sudah ada yang Natal, Desember, malah setelah Januari pun masih ada lagi yang bernatal gitu. Kenapa? Itu menandakan bahwa kita pun sebenarnya nggak terlalu membesar-besarkan 25 Desember itu. Namun tradisi daripada gereja-gereja, kalau nggak salah itu abad ke-7 apa abad ke-4 itu, saya udah lupa persisnya itu ya. Saya pernah tulis itu di Facebook soalnya. Jadi tapi long time ago. Jadi saya sudah nggak apa lagi. Itu mentradisikan itu kenapa? 25 Desember itu adalah hari perayaan Dewa Matahari memang iya. Nah, tapi tujuannya apa? Jadi pada waktu itu ada seminggu lamanya orang melakukan pesta sebebas-bebasnya, ya, minum-minuman mabuk-mabukan, berjudi, main seks bebas selama seminggu penuh pada bulan Desember itu sampai tanggal 25 itu ada tradisi seperti itu. Nah, jadi dengan diambilnya tanggal itu justru mau mengklaim tadi meridim ya, menebus tanggal itu, lalu mengatakan Kristuslah matahari yang sebenarnya, terang yang sesungguhnya. Dan dengan demikian praktek-praktek yang berdosa selama masa itu digantikan oleh semangat memperingati dan bersyukur kepada Allah. Jadi itu masuknya. Jadi sebuah tanggal yang buruk, yang punya tradisi yang buruk gitu, kemudian diambil alih oleh kekristenan dan kemudian diwarnai untuk menghancurkan praktek-praktek tersebut gitu. Nah, jadi benar. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya pada masa kini? Aplikasinya masa kini, kita so what? Kalau kita ini mengambil sebuah tanggal yang kita anggap menjadi tanggal yang bersifat momentum ya. Sama seperti Yesus berkata gini, "Hai murid-muridku, jangan kemana-mana ya. Kamu harus tinggal di Yerusalem. Ya, nanti pada hari Pentakosta, Roh Kudus akan turun atasmu." Loh, mungkin murid-muridnya berkata begini, apa yang spesial? Bukankah perayaan Pentakosta sudah kami peringati berabad-abad? Karena Pentakosta itu adalah hari ucapan syukur bagaimana Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, hari ucapan syukur ketika Musa menerima hukum Taurat. So what is special? Tapi Yesus mengambil momentum Pentakosta itu sebagai sebuah pembalikan terhadap konsep Pentakosta pada masa itu, di mana kalau mereka mengucap syukur bahwa buah sulung mereka berupa persembahan hasil tanah mereka gandum, tapi kali ini buah sulung mereka adalah jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa yang kumpul di Yerusalem itu. Jadi tidak ada yang salah untuk mengambil alih sebuah tanggal untuk membuat satu momentum, ya, di mana kita bersyukur atas karya Allah gitu. Jadi bagi saya kekanak-kanakan untuk membesar-besarkan, mempersoalkan Natal itu nggak perlu kita peringatin karena itu dari dewa ini dewa itu. Menurut saya kekanak-kanakan dan tidak dewasa, ya kan? Karena Alkitab sendiri pun dipenuhi halaman-halaman yang berkontekstualisasi dan immerse dengan culture pada waktu itu. Ya, itu jawaban saya, Pak. Baik, Pak Junifrius. Jadi it is bagian daripada tadi dikatakan redemptif ya, Pak ya? Ya. Terjadi di sana. Yang jelas, Pak, tanggal 25 dan bulan Desember itu sekalipun banyak yang bercerita pasti ditunggu-tunggu, Pak. Ditunggu kadonya, ditunggu kuenya. Itu pasti, Pak. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Apakah membeli atau menyimpan barang patung hiasan dari Bali maksud saya, terlarang sebagai orang percaya? Sebagai adat di Bali, materi kayu patung tersebut didoa di pura sebelumnya. Padahal setelah masa pandemi banyak orang ke Bali, Pak, katanya stres. Mungkin bagaimana, Pak? Apakah nyimpen patung itu
bagaimana ya? Atau ada Kris, atau ada Ya, Gucci yang gambar naga dari Cina gitu ya. ya Pak. Mungkin begitu Pak. Saya ambil ilustrasi begini. Ada orang pacaran ya, ada orang pacaran, dua pasangan ini. Sama-sama putus ya. Nah, yang satu pacaran sama-sama lah, misalnya yang satu pacaran udah 15 tahun dengan pacarnya, putus ya. Udah mau tunangan, putus. Yang pasangan yang kedua sama juga, udah 15 tahun, udah mau tunangan, putus juga. Nah, yang satu ini setiap kali dia melihat album ya, album foto ya, zaman dulu kan ada album, kalau sekarang mungkin di HP ya, kalau zaman itu kan album gitu ya. Setiap kali dia lihat album fotonya itu, bagaimana selama 15 tahun di situ banyak sekali ratusan foto tentang saat-saat romantis mereka kemana jalan ya kan, boncengan segala macam. Nah, setiap kali dia lihat mantannya itu, dia selalu menangis ya. Dia menitikkan air mata gitu kan, dia sedih sekali gitu. Tapi yang kedua ini beda. Setiap kali dia melihat album fotonya gitu ya, melihat album fotonya gitu kan, dia cuma bisa senyum. Waduh, ya udahlah, ini kan bagian dari sejarah saya putus sama dia. Wah, ini foto ketika kami duduk di bawah pohon jengkol misalnya kan. Kami pernah di sini. Dia biasa aja. Lalu kemudian disimpan itu foto. Setiap kali lihat foto itu dia sama mantannya, dia is fine gitu ya. Nah, sama juga. Kalau ada orang Kristen sebelum mengenal Kristus misalnya, menyimpan benda-benda, katakanlah pernah cincinnya yang berlian yang ratusan juta itu misalnya pernah dipersembahkan ke Gunung Kawi segala macam ya. Nah, ketika dia percaya Yesus misalnya, setiap kali lihat cincin itu dia terganggu misalnya ya. Dia merasa agak kurang nyaman ya, dia ingat kepada berhala-berhala yang lalu atau praktek yang lalu itu, ya sebaiknya sih dijual ya, dijual. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, wah saya sekarang sudah kenal Kristus ya kan, ini tidak lebih daripada perhiasan, enggak apa-apa, saya nggak takut, emang kenapa gitu. Saya tetap pakai di cincin saya, is oke juga, nggak ada masalah gitu. Nah, jadi tergantung orangnya ya. Kita nggak bisa pakai cara PL yang kaku. Memang pada zaman PL itu kan ketika Tuhan itu menyuruh bangsa Israel menghancurkan semua benda-benda berhala, rumah-rumah penyembahan Amon, ya Kanaan sama Amorit gitu-gitu ya. Nggak berarti sekarang kalau kita lihat pura, kita lihat masjid, lalu kita bakar, kita hancurin gitu ya, enggak lah gitu ya. Memang pada waktu itu kan teokrasi dan Allah berkepentingan di dalam penaklukan daerah, jadi Allah itu menyuruh tumpas gitu. Tapi kan itu nggak bisa secara harafiah kita pahami masa sekarang. Jadi bagi saya begini, ya kalau Anda pergi ke Bali misalnya ya, ada souvenir-souvenir yang katakanlah itu berbau rumah adat Bali segala macam, dan Anda lihat itu indah, Anda beli, Anda simpan di rumah, Anda nggak terganggu, ya so what gitu. Kan roh kita lebih besar daripada roh apapun ya. Tapi tadi kalau Anda merasa kurang nyaman ya sebaiknya jangan, nanti transfer beneran loh. Ya kan? Spiritnya transfer beneran loh ya. Bisa loh terjadi transfer beneran gitu kan. Misalnya kalau saya simpan keris di lemari saya, tidak lebih itu dari adalah art, karya seni gitu ya. No problem gitu. Ya, jadi ini semua bergantung ya. Jadi kalau apapun sebenarnya kalau udah mengganggu dan memperhamba, ya sebaiknya disingkirkan. Nah, misalnya kalau udah pernah dipersembahkan ke apa gitu, daripada dihancurkan ya kan, cincinnya yang mahal itu daripada dihancurkan, dibakar gitu, ya kirim aja kepada Juniperus Kultom. Saya pasti nggak nolak untuk menerimanya gitu. Rumah-rumah berhantu yang Anda trauma gitu ya. Kalau ada misalnya rumah dulu pernah ada orang bunuh diri lah, katanya ada kuntilanak segala macam, ya tolong dijual murah. Nah, saya beli supaya saya tempatin, nanti hantunya akan lari. Betul, Pak. Bahkan mungkin tadi kalau sebelum beli patung-patungnya ke Bali, jangan ke Bali juga ya, Pak. Namanya Pulau Dewata istilahnya di sana. Namanya aja udah Pulau Dewata ya. Betul, Pak. Oke, Pak. Saya lanjut lagi, Pak. Ada 1-2 pertanyaan lagi. Bagaimana memposisikan diri dalam menghayati dan mengungkapkan iman Injil dalam konteks di mana kita hidup di dalam budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan?
Ya, kalau kita hidup di dalam lingkungan itu untuk waktu yang cukup lama, kita stay di situ, ya nggak usah terburu-buru, ya membaur aja seperti biasa sih ya. Memang kan kalau Anda lihat juga banyak sekali praktik-praktik budaya yang kita sebenarnya sudah kasihan ya lihat mereka ya. Seperti misalnya pernah itu kan sampai sampai Komnas Perempuan turun tangan itu ada budaya di NTT kalau nggak salah ya, di mana itu ya? Di NTT kalau nggak salah, apa di NTB, saya lupa itu. Yang dari kecil anak perempuannya udah dijodohkan sehingga waktu dia udah remaja gitu diculik ya sama pemuda-pemuda gitu untuk supaya dipaksakan menikah karena itu adat di sana, misal seperti itu. Atau bagaimana orang Toraja itu sampai menyimpan mayatnya begitu apa bertahun-tahun gitu di rumah mereka sampai ada uang nanti beli kerbau yang bisa miliaran gitu, semakin mahal kerbaunya menggambarkan gengsi keluarga gitu-gitu. Nah yang gitu-gitu kan kita melihat itu udah nggak produktif lagi ya dan nggak benar gitu. Nah bagaimana kita memberitakan Injil ya tadi kalau memang kita ada kesempatan tinggal dan hidup di sana ya saya kira kita bisa apa ya oleh kemurahan hati Tuhan dan oleh karena pertolongan Roh Kudus kita bisa tetap hidup normal, wajar saja gitu ya. Seperti saya katakan tadi ya, jadilah seperti Paulus ya. Dia tidak menjauh dari masyarakat ya. Dia bisa menjadikan dirinya ke sini, ke sana, ke sini gitu ya. Nah, itu tetapi kalau kita hanya kunjungan sekali-sekali ya nggak maksimal ya. Yang dilakukan selama ini adalah paling datang ke sana, penginjil, bikin KKR segala macam ya syukur-syukur pas di situ ada pelayanan pelepasan dan orang kita tantang dan ada orang maju, kemudian Roh Kudus menjamah mereka, ya mungkin dia pada saat itu langsung mengalami perubahan terhadap kebudayaan gitu. Makanya takes time ya, cukup mengubah sebuah masyarakat yang seperti itu nggak gampang ya. Di masyarakat Batak aja kan seperti itu. Sampai sekarang kan ya katanya Kristen tapi opo-opo masih jalan, penyembah berhala masih kuat ya kan. Nah, itu yang nggak mudah ya. Tapi yang paling mudah itu biasanya di Roba itu anak-anak muda, generasi muda. Kalau yang tua-tua itu udahlah biarkanlah masuk neraka mereka udah susah itu ya. Udah terlalu apa ya? Terlalu susah dirubah ya. Biasanya yang kita optimis itu anak-anak muda yang sudah mengalami apa ya paradigm change ya, apalagi kalau mereka sudah pernah sekolah di kota segala macam dan mereka mulai apa ya melihat secara pendidikan pun banyak mitos-mitos yang menurut mereka nggak masuk akal ya. Ya samalah seperti orang-orang Chinese misalnya ya. Kadang-kadang aku juga bingung di gedung itu ya. Nggak ada lantai 4 itu. Udah 3 lalu 3A gitu. Padahal dia udah Kristen ya. Dia punya gedung sendiri, kenapa masih juga misalnya kalau saya bangun gedung apa yang saya sewa-sewakan. Saya kan orang Kristen gitu. Ya mestinya aku kan minta sama kontraktor, nggak apa-apa bikin lantai 4 gitu. Tapi masih percaya juga dengan mitos-mitos itu harus 3A gitu. Kemudian membeli rumah jangan di posisi tusuk sate katanya itu nanti membawa sial gitu-gitu kan masih banyak yang dipercaya orang itu sampai sekarang gitu. Itu Pak jawaban saya. Baik Pak. Menurut saya Pak kalau yang tadi itu kontraktornya kontekstual Pak, karena market masih nggak percaya lantai 4. Terus kalau rumah tusuk sate menurut saya bagus Pak. Kalau yang biasa kan buka pintu rumah orang, kalau tusuk sate buka pintu pemandangan luas Pak. Oke baik Pak Junifrius, terima kasih sekali untuk malam hari ini. Kita sudah ada di waktu penghujung akhir. Beberapa kata-kata yang saya tangkap malam hari ini dari firman Tuhan di Filipi 3 tempat itu luar biasa bagaimana Paulus menjelaskan dengan bagaimana hidupnya dia itu jadi satu kesaksian yang luar biasa. Terus tadi masuk kontekstualisasi, harusnya kita anak-anak Tuhan itu mengerti, memahami di mana kita ada gitu Pak ya. Dan boleh dikatakan tadi redemptive community itu luar biasa sekali Pak. Dan saya percaya malam ini semua kita yang mendengar tuh excited. Ini kalau diterusin bisa sampai malam nih rasanya. Iya, betul. Jadi terima kasih sekali Pak Junifrius. Mungkin ada closing statement Pak dari Bapak? Ya, jadi ya kekristenan selalu nggak pernah absen dari kebudayaan. Kekristenan itu lahir dari kebudayaan. Dalam hal ini adalah umat Allah yang ada di dalam sebuah kehendak Allah yang diikat oleh konteks ya, konteks sosial budaya gitu ya. Nah, yang kedua
jadilah orang Kristen yang kontekstual, tidak perlu menempuh cara-cara yang frontal, anti budaya, tidak boleh ya. Jadilah seperti Yesus yang memberikan dirinya dan seperti Paulus memberikan dirinya ke banyak komunitas sambil jika ada hal-hal praktek yang tidak berkenan kepada Allah, Yesus dengan keras mengoreksi ya. Gara-gara adat istiadat ini kamu membawa orang untuk menghalang-halangi orang untuk masuk kerajaan Allah. Itu keras sekali Yesus tegas ya. Dan kita karena kita konteks di kota seperti ini, yang paling relevan bukan adat istiadat seperti di pedesaan lagi ya, tapi lebih tantangan kepada kita adalah adat istiadat dalam arti apa yang di-embrace oleh manusia postmodern ini ya. Nilai-nilai kebebasan yang tak bertanggung jawab, kemudian against kehendak Allah, itu semua memiliki tantangan yang nggak mudah bagi kita. Tetapi at last Injil harus menjadi hakim, menjudge all truth ya, dengan cara itu kita bisa berkenan kepada Tuhan ya. Tuhan berkati kita. Itu aja closing saya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Dr. Junsus Gultom, dan sebentar saya akan serahkan kepada Pastor Heriko untuk doa tutup dan doa berkat. Ya, luar biasa. Malam hari ini kita ya belajar banyak. Ya, tadi begitu banyak hal mengenai adat istiadat dan kebudayaan yang sudah dipaparkan oleh hambanya, Bapak Pendeta Unifrius Gultom. Ya, jadi pasti sebagai orang-orang percaya yang punya Roh Kudus, ya, yang rohnya lebih besar dari roh dunia, kita jangan menghindari adat istiadat dan kebudayaan, sebab hakikat kita sebagai garam dan terang dunia. Tapi yang pasti dengan hikmat, tidak konfrontatif, tapi kontekstual. Ya. Saya percaya malam hari ini kita belajar banyak. Terima kasih Bapak Dr. Unifrius Gultom yang sudah jadi narasumber dan membagi berkat untuk kita semua. Ya. Dan saya percaya apa yang kita dengar, meskipun waktunya singkat tapi padat, banyak sekali hal yang kita bisa mengerti dan kita bisa aplikasikan dalam hidup kita, bagaimana kita menyikapi adat istiadat. Ya. Mari kita akan akhiri ubi malam hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih malam hari ini Engkau mengajar, berbicara banyak melalui hamba-Mu, dan kami percaya tidak ada kebenaran firman yang kembali sia-sia. Amen. Kami mengerti, kami hidup dengan begitu banyak adat istiadat dan budaya, tapi biarlah kami boleh memilah-milah mana yang kami bisa ikuti, mana yang boleh terus kami gunakan untuk sarana penginjilan dan menjadi kesaksian, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, meteraikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, mari bersama katakan, amin.